Kasat Narkoba Polres Barelang, Kepulauan Riau dan sejumlah anggotanya ditahan Propam karena diduga terlibat bisnis narkoba dan menjual barang bukti. Pemirsa, penyelundupan 30 kg narkoba jenis sabu digagalkan oleh aparat Polda Lampung di gerbang keluar tol Bakauheni Selatan. Penyelundupan dilakukan 7 orang anggota jaringan narkoba Malaysia Medan yang ditangkap dari sejumlah lokasi berbeda. Ada-ada saja akal untuk menyelundupkan narkoba ke dalam lapas. Kali ini petugas menggagalkan penyelundupan narkoba di dalam ikan goreng. Tugas Lembaga Pemasyarakatan kelas 2B Brebes, Jawa Tengah menggagalkan penyelundupan obat terlarang ke dalam lapas Rabu sore. Penyelundupan dilakukan seorang pengunjung lapas asal Pekalongan, Jawa Tengah. Modus yang dilakukan pelaku yakni menitipkan olahan makanan ikan untuk temannya yang mendekam di dalam lapas atas kasus pencurian. Aduh, banyak banget sih kasus narkoba akhir-akhir ini. Kenapa ya masyarakat masih sering pakai narkoba? Tapi bukannya narkoba tuh boleh ya digunakan. Terus apa aja sih golongan-golongan narkoba? Terus kenapa sih penting banget narkoba buat diberantas? Kalau misal kita udah terjangkit, apa ya yang harus kita lakuin? Kamu mau tahu? Iya, boleh sih. Oke, jadi kita bakal jelasin buat kamu. Jadi, Sebelum itu, emangnya kalian siapa sih? oh iya, kita belum kenalan ya? Oke, kalau gitu kita kenalan sinematik dulu. Ciao. Yeah, yeah. Yeah. That's the way every day goes. Every time we've no control. If the sky is pink and wild, if the ground is black and yellow. Nah, udah kenal kan sekarang? Ayo kita lanjut ke pembahasannya. Mungkin beberapa dari kalian ada yang bertanya-tanya tentang apa sih itu narkoba. Nah, narkoba sendiri adalah obat atau bahan yang sebenarnya digunakan untuk keperluan medis atau untuk keperluan pengembangan ilmu pengetahuan. Namun, seiring berjalannya waktu sering terjadi nih penyalahgunaan narkoba. Nah, penyalahgunaan narkoba ini misalnya seperti penggunaan narkoba dengan dosis yang tidak dianjurkan dokter atau bahkan tidak sepengetahuan dokter. Apa sih dampaknya? Dampaknya itu bisa mempengaruhi kesehatan fisik maupun mental kita. Hal ini sangat bertentangan dengan 3 sila pertama Pancasila, yaitu sila pertama, kedua, dan ketiga. Kenapa bisa seperti itu? Nah, berkaitan dengan sila pertama, yaitu ketuhanan yang Maha Esa, narkoba ini dapat merusak tubuh kita, di mana semua agama tidak memperbolehkan umatnya untuk merusak tubuhnya sendiri. Berkaitan dengan sila kedua dan ketiga, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab, serta persatuan Indonesia, narkotika bisa menyebabkan depresi, di mana depresi ini akan berlanjut kepada kita tidak bisa bergabung dengan teman-teman kita dan bahkan keluarga kita. Dan lebih parahnya lagi, narkotika ini bisa menyebabkan kematian, di mana akan merenggut hak untuk hidup manusia, yaitu hak asasi manusia. Jadi menurut Undang-Undang Narkotika itu digolongkan menjadi 3 jenis, yaitu golongan 1, yang hanya digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi saja dan memungkinkan ketergantungan yang sangat tinggi. Contohnya adalah kokain, ganja, dan heroin. Lalu ada golongan 2, yang digunakan sebagai pilihan terakhir dalam terapi kesehatan dan memiliki faktor ketergantungan yang cukup tinggi, tapi tidak setinggi golongan 1. Contoh yang dalam golongan 2 adalah morfin. Lalu ada narkotika golongan 3 yang sering digunakan dalam terapi kesehatan dan dalam digunakan untuk perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi juga. Contohnya adalah etilmorfin. Nah, selain golongan tersebut, narkotika juga dapat digolongkan berdasarkan pembuatannya. Yaitu ada narkotika sintetis yang seluruhnya dibuat oleh proses kimia, narkotika semisintetis yang sebagiannya dibuat oleh proses kimia, dan narkotika alami yang seluruhnya berasal dari alam. Nah, setelah mengetahui golongan-golongan pada narkotika, selanjutnya pasti pengguna narkotika ini memiliki dampak yang muncul pada dirinya. Apa saja sih dampaknya? Yang pertama, yaitu dehidrasi. Saat seseorang menggunakan zat-zat terlarang tersebut, keseimbangan elektrolit dalam tubuhnya akan terganggu. Nah, terganggunya keseimbangan elektrolit tersebut menyebabkan kurangnya cairan pada tubuh manusia. Yang kedua, yaitu terganggunya kehidupan sosialnya. Bagaimana sih maksudnya? Ketika seseorang menggunakan narkotika, kehidupannya akan terganggu karena pertama, konsentrasinya akan terganggu, kedua, fokusnya akan berkurang, ketiga, kesehatannya pun akan terganggu. Lalu, dampak yang ketiga adalah halusinasi.
Halusinasi adalah dampak narkotika yang paling sering kita temui pada seseorang yang menggunakan narkotika. Halusinasi ini akan terjadi pada seseorang yang menggunakan narkotika. Salah satu contohnya adalah saat menggunakan ganja. Dan yang terakhir adalah dampak yang paling fatal yang bisa terjadi pada seseorang yang menggunakan narkotika, yaitu kematian. Jika seseorang menggunakan narkotika sangat berlebih, overdosis, dan sangat sering, yang terjadi pada dirinya bisa menyebabkan kematian. Nah, saking rileksnya tubuh, kesadaran pun bisa berkurang hingga menyebabkan kematian. Bagaimana sih narkoba dalam tinjauan hukum itu? Nah, menurut hukum Undang-Undang Narkotika, orang yang terlibat dalam narkoba itu dibagi menjadi dua, yaitu pengedar atau pengguna. Pengedar narkotika adalah orang yang mengedarkan atau menyalurkan narkotika, baik secara perdagangan, non-perdagangan, maupun pemindah tanganan. Nah, tidak semua pengedar narkotika itu tindak pidana. Karena jika pengedar narkotika sudah mendapatkan izin dari Kementerian Kesehatan atau mereka memberikan narkotika kepada pasien atas resep dokter, maka itu bukan merupakan tindak pidana. Yang termasuk tindak pidana adalah orang yang mengedarkan narkotika kepada siapa saja yang menginginkannya. Nah, sedangkan itu, pengguna itu dibagi menjadi dua jenis, yaitu pencandu, yaitu orang yang menyalahgunakan narkotika dan memiliki ketergantungan terhadap narkotika, baik secara fisik maupun psikis, dan penyalahguna, yaitu orang yang menyalahgunakan narkotika tanpa hak. Menurut hukum Undang-Undang Narkotika, pengedar narkotika itu dapat mendapatkan hukuman penjara 2-20 tahun, atau bahkan bisa mencapai tindak pidana mati, tergantung jumlah narkoba yang mereka edarkan. Sedangkan untuk penyalahguna narkotika, mereka akan mendapatkan rehabilitasi, baik rehabilitasi sosial maupun rehabilitasi medis. Lalu, bagaimana cara kita untuk mencegah dan juga memberantas narkoba? Terdapat 5 cara untuk mencegah dan juga memberantas narkoba. Yang pertama adalah metode promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan juga represif. Yang pertama adalah metode promotif. Metode promotif ini disebut juga sebagai metode pembinaan. Metode promotif ini ditujukan kepada masyarakat yang sama sekali belum pernah memakai narkoba atau bahkan sama sekali belum mengerti apa itu narkotika. Yang kedua adalah metode preventif. Metode preventif ini ditujukan kepada masyarakat yang sehat dan sama sekali belum pernah mengkonsumsi narkoba itu sendiri, sehingga mereka tidak tertarik untuk menggunakan atau menyalahgunakan narkoba. Salah satu bentuknya adalah penyuluhan seluk-beluk narkoba kepada masyarakat dengan bentuk ceramah maupun seminar. Yang ketiga adalah metode kuratif. Metode kuratif ini disebut juga sebagai metode pengobatan yang ditujukan kepada para pemakai narkoba. Metode kuratif ini bertujuan untuk mengobati para pemakai narkoba sehingga mereka berhenti untuk menyalahgunakannya. Yang keempat adalah metode rehabilitatif. Metode rehabilitatif ini disebut juga sebagai upaya pemulihan para pemakai narkoba yang telah lama menjalani masa kuratif itu sendiri. Dan yang terakhir adalah metode represif. Metode represif ini ditujukan kepada para pemakai narkoba, bandar, bahkan kepada para produsen narkoba itu sendiri secara hukum. Nah, berkaitan dengan hal tersebut, kami, kelompok 15, membentuk suatu program penyuluhan narkoba yang berjudul Optimalisasi Kesadaran Hukum untuk mewujudkan masyarakat desa bebas narkoba. Nah, kegiatan ini bertujuan dan bermanfaat untuk berbagai hal. Yang pertama, untuk meningkatkan kesadaran hukum para masyarakat desa mengenai penyalahgunaan narkoba. Dan juga untuk mengurangi para pengguna narkoba, khususnya para pelajar di desa. Kegiatan ini akan kami rencanakan di SMAN Jatinangor. Berikut ini rundown-nya. Dan ini roadmap-nya. Nah, kalian udah paham kan? Maka dari itu, ayo kita hindari penyalahgunaan narkoba untuk mewujudkan Indonesia maju. Dadah semuanya! Dadah! And I'd give up forever to touch you, 'cause I know that you feel me somehow. You're the closest to heaven that I'll ever be, and I don't wanna go home right now. And all I could taste is this moment, and all I can breathe is your life. And sooner or later it's over, I just don't want